Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghassan Octavian Nabinaya, NIM 1214070073 dari Manajemen Haji dan Umroh kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit tentang jawaban UAS yang telah saya jawab dalam bentuk PPT untuk memenuhi mata kuliah filsafat dakwah. Lanjut saja. Pertama ada ilustrasi pohon ilmu dakwah. Mengapa diibaratkan dengan pohon? Menurut saya, pohon ini memiliki komponen yang sama dengan komponen dakwah. Apa aja itu? Pertamanya ada akar. Akar di sini saya ibaratkan sebagai sumber dakwah. Sumber dakwah yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Mengapa demikian? Akar diibaratkan sebagai sumber dakwah karena akar itu merupakan dasar atau sesuatu yang tertanam dari pohon untuk mengembangkan pohon tersebut. Sama dengan sumber dakwah, itu merupakan dasar dari dakwah untuk mengembangkan dakwah tersebut. Kemudian ada batang. Batang di sini saya ibaratkan sebagai dai, yaitu orang yang menyampaikan dakwah. Kemudian ada dahan atau ranting yang saya ibaratkan sebagai wasilah atau pelantara dalam menyampaikan dakwah seperti metode, media, dan materi. Setelah itu dari ranting tumbuhlah daun. Daun di sini saya ibaratkan sebagai mad'u, karena kalau tidak ada mad'u, dakwah tidak akan berjalan. Kemudian setelah buah, sebelum menuju buah, adanya ulat kecil di sini. Saya menggambar ulat kecil. Mengapa? Karena tidak semua dakwah itu pasti mulus. Ulat kecil itu diibaratkan sebagai tantangan sebelum muncul sebuah buah, sebelum munculnya respon atau asar tapak dari dakwah tersebut. Jadi ada ulat di situ sebagai tantangan dari dakwah. Kemudian muncullah buah yang merupakan asar atau tapak dari dakwah tersebut. Setelah itu kedua ada sumber pesan dakwah dan hakikat pesan dakwah. Sumber pesan dakwah yaitu tadi Al-Quran. Itu tadi Al-Quran pertama. Nah, tadi itu Al-Quran. Al-Quran yang merupakan sumber ajaran utama bagi umat Islam, khususnya dalam dakwah ini. Karena semua ajaran yang diterapkan oleh Rasulullah ialah bersumber dari Al-Quran yang kemudian diteruskan oleh seorang dai. Kemudian ada Al-Hadis. Hadis merupakan perbuatan perkataan Rasulullah SAW yang menjadi sumber kedua bagi umat Islam. Kemudian ada ijma, yaitu pendapat para sahabat. Pendapat para sahabat ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber karena beliau langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ada qiyas. Qiyas merupakan ijtihad atau pendapat para ulama untuk bisa menjadikan sebagai sumber dalam pesan dakwah. Karena untuk mengetahui isi kandungan dan Al-Quran dan hadis, kita membutuhkan para ulama. Selanjutnya hakikat pesan dakwah. Hakikat atau pesan dakwah ini merupakan salah satu hasil dari tujuan dakwah. Pada dasarnya hakikat ialah pesan dakwah ialah sebuah syariat sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para nabinya. Yang dimana isi dari hakikat itu ialah ajaran-ajaran kebenaran yang harus disampaikan oleh Rasulnya hingga sampai saat ini. Jadi pesan dakwah ialah intisari dari dakwah tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada sendi-sendi hikmah dalam dakwah. Sendi-sendi hikmah itu ada 3. Pertama itu ilmu. Mengapa? Karena ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah. Sesuai dengan firman Allah yang dalam surat Muhammad ayat 19 yang artinya maka ketahuilah tiada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu bersolat dan tempat kamu tinggal. Jadi ayat ini memberikan sinyal bahwa ilmu merupakan hal pertama yang diprioritaskan. Dan ilmu adalah yang lebih utama dari segalanya. Setelah itu ada yang namanya sabar atau hilim. Sabar
sabar atau hilim ini merupakan sendi hikmah dakwah yang kedua. Karena orang hilim berarti berhati-hati dan tenang ketika marah atau tidak membalas, sekalipun dia mampu melakukannya untuk membalas. Sendi hilim ini sangat penting bagi seorang pendakwah dalam berdakwah, karena dengan kesabaran yang tinggi seseorang mampu menghadapi objek dakwah yang beragam dan karakter yang macam-macam serta tingkat pendidikannya. Kesabaran ini juga sering dikaitkan dengan ilmu. Sendi selanjutnya yaitu tidak tergesa-gesa atau al-ana'ah. Al-ana'ah ialah melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa. Sifat al-ana'ah ini patut atau perlu dimiliki oleh setiap dai dalam menyampaikan dakwahnya, dengan terus berhati-hati dalam berdakwah dan bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Lanjut keempat yaitu akhlak dan etika. Perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat. Filsuf Yunani kuno mempersepsikan akhlak sebagai sesuatu yang fitri, yang akan ada dengan adanya manusia sendiri dari hasil yang didapatnya berdasarkan logika murni tanpa mengalami perubahan dan bersifat tetap karena telah dimiliki sejak lahir. Jadi akhlak ini adalah spontan yang lahir murni dari diri kita, dan juga akhlak merupakan sifat-sifat dasar yang muncul secara spontan itu tadi. Sedangkan etika ialah wacana normatif atau rambu-rambu di dalam bertindak, dapat dipahami sebagai salah satu refleksi filosofis tentang moral. Nah tadi etika ini lebih ke wacana normatif, tetapi tidak harus infratif karena bisa juga hipotesis. Sedangkan menurut filsafat muslim, etika ini ya tadi rambu-rambu dalam bertindak yang akan membimbing seseorang tersebut dalam melakukan tindakan yang bernilai. Jadi kesimpulannya antara akhlak dan etika ini saling berkaitan, di mana akhlak ialah yang tumbuh secara spontan tanpa adanya wacana, sedangkan etika ini ada wacana sebelum kita melakukan hal itu. Selanjutnya ada analisis terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asep Sadikin MAG. Pada pertemuan kemarin saya menangkap beberapa materi, yaitu pertama menerangkan sedikit tentang filsafat dakwah. Beliau menyampaikan cara berpikir filsafat dengan dakwah. Ada cabang filsafat dan ada aliran filsafat. Cabang filsafat ini ada 5, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, etika, dan estetika. Sedangkan beliau juga menjelaskan sebuah hakikat. Hakikat ini ialah sebuah gejala perubahan atau aksi dengan kebaikan sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan transenden yang ukhrawi. Itu tadi yang beliau sampaikan. Kemudian ada lagi, beliau juga menyebutkan filsafat dakwah itu sebagai pisau analisis, sebagai pisau penelitian, karena keduanya merupakan sama-sama disiplin ilmu yang mapan. Kemudian beliau menjelaskan cara berpikir filsafat, yaitu pertama ada radikal. Radikal itu ialah orang atau akar yang berpikir bukan hanya pada sesuatu yang terlihat saja, tetapi membongkar sesuatu yang tertimbun juga. Kemudian ada universal, di mana filsafat masuk pada dataran pragmatik, yaitu di atas konsep dan juga di atas sistematis, dan juga tidak boleh jumping dalam memberikan keputusan. Kemudian beliau membahas tentang hikmah. Hikmah ialah sangat beragam. Di dalam filsafat, hikmah itu ialah orang yang diberi keleluasaan ilmu sehingga bijak dalam berperilaku. Itu yang disebut hikmah. Kemudian beliau menyampaikan tentang objek dalam filsafat dakwah itu dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material mengacu pada kajian dakwah. Kemudian ada teori pragmatisme, yaitu dakwah dianggap berhasil jika bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian objek material selanjutnya yaitu manusia. Manusia ini adalah makhluk misterius. Ada lagi lingkungan. Lingkungan ini masuk dalam objek material karena sangat berpengaruh
dalam kita berdakwah. Untuk menjadi umat Islam yang baik, umat yang baik khususnya umat Islam dalam beragama, tentunya ada moderasi beragama. Bagaimana kita tetap dalam konsep konsep wasatiyah, konsep pertengahan, penengah, berarti tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Berikut materi yang saya tangkap dari Pak Dr. Asep Sodikin, dan beliau memberikan closing statement, yaitu tidak perlu ragu dalam mengoptimalkan daya pemikiran kita, maka berpikirlah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.